Sahabat semua, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat logo dengan mudah, praktis, cepat, hanya dengan memanfaatkan custom shape tool atau bentuk-bentuk yang sudah disediakan oleh Photoshop. Dengan cara ini, diharapkan kita bisa membuat logo lebih cepat, lebih praktis, dan simple. Bagaimana caranya? Baik, pertama kali kita akan buat kanvas baru. Kita pilih file, pilih new. Selanjutnya saya isi dengan 1000 pixel, 1000 kali 1000 panjang dan lebar. Oke, baik. Nah, pada contoh kali ini saya akan mencoba untuk membuat logo dari sebuah merek bernama Rumah Pintar. Rumah Pintar. Idenya adalah dari Rumah Pintar ini, kita akan ngambil sebuah gambar atau bentuk yang melambangkan rumah seperti atap atau bagian rumah lainnya. Sedangkan pintar kita akan ngambil bentuk yang mewakili seperti misalnya ada gambar otak, gambar kepala manusia, atau yang lebih simpelnya gambar bohlam yang menyala. Baik, seperti itu kira-kira idenya. Langsung saja kita masuk. Pertama kita cari custom shape tool. Custom shape tool itu ada di sekitar 5 tools dari bawah ya, seperti ini. Dia satu grup dengan rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, dan di sini ada custom shape tool. Jadi kalau sahabat-sahabat misalkan hanya bisa melihat, wah ini ada yang ada cuma rectangle marquee tool, tidak masalah, bisa tekan yang lama lalu pilih custom shape tool atau pilih rectangle tool. Nanti di bagian atas ada nih custom shape tool yang bentuknya seperti bintang ya, tapi tidak tajam, custom shape tool. Oke, baik, kita aktifkan custom shape toolnya. Ketika sudah diklik, nanti di sebelah kanannya akan ada bentuk atau shape seperti ini. Diklik, nanti akan terbuka. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang custom shape toolnya tidak terbuka sebanyak ini, kemungkinan masih belum dimunculkan. Jadi cara memunculkannya adalah tekan panah kecil lalu pilih all ya, pilih all. Bisa juga di sini ada ada kategori-kategori yang mau dimunculkan, tapi kita coba pilih all saja. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi semua shape dimunculkan oleh Photoshop. Oke, kita sekarang mau coba cari gambar bentuk rumah. Bentuk rumah ada di bawah ya. Nih, bentuk rumah. Kita klik, lalu kita drag seperti ini. Ya, drag seperti ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mau tarik garis bantuan agar kita tahu posisi mana yang ada di tengah. Nah, ini kalau diperhatikan di layar saya ada ruler ya, sudah ada penggaris bagian atas sama yang samping. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang Photoshopnya belum memunculkan ruler, cara memunculkannya pilih menu view, lalu pilih rulers ya, rulers. Nah, tinggal di sini nanti kan satuannya pasti beda. Kalau kita klik kanan, satuan rulernya bisa pixel, inci, cm, mm, point, pikas, dan persen. Jadi tadi ukuran kanvasnya kan 1000 kali 1000 pixel ya. Kalau kita klik pixel, maka ini panjang ke sininya adalah 1000 pixel dan ke bawahnya juga 1000 pixel. Nah, biar lebih enak, saya lebih suka kalau satuannya diganti dengan persen. Diganti dengan persen, jadi 0 sampai 100%. Berarti di bagian tengahnya adalah 50%. Ya, 50%. Sekarang mau saya tarik garis, arahkan kursornya ke sebelah kiri, tarik garis, terus berhenti di 50%. Begitu juga bagian atas, kita tarik garis, berhenti di angka 50%. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan move tool, saya tarik sekarang. Bentuknya ada di tengah. Saya ingin hanya mengambil bagian atapnya saja. Sementara bagian bawahnya dari bentuk rumah ini saya tidak mau gunakan. Berarti akan saya hapus. Cara menghapusnya, kita lihat
di window layer ya, sebelah sini layers, di bagian sini kita harus rasterize atau convert dulu bentuk layernya menjadi layer biasa, baru bisa dihapus. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan, pilih rasterize layer ya, nanti dia akan berubah seperti ini bentuknya, bentuk layernya berubah beda. Selanjutnya baru kita seleksi dengan rectangular marquee tool atau tekan tombol M di keyboard, tarik garis kotak ini untuk menyelimuti bagian yang mau dihapus, lalu tekan tombol delete di keyboard. Selesai. Selanjutnya saya mau ambil bentuk dari lampu. Bentuk dari lampu saya cari. Nah, ini ada dua ya. Ada lampu yang hitam menandakan dalam kondisi mati, dan lampu yang tidak hitam atau transparan nih. Artinya dia dalam keadaan menyala. Tinggal kita tarik garis, bentuk di drag. Nah, untuk membuat ukurannya proporsional, tahan tombol shift di keyboard. Nah, jadi kalau misalnya tekan tombol shift di keyboard, kita tarik-tarik ukurannya proporsional, pas gitu ya, tidak terlalu memanjang atau tidak terlalu melebar, seperti ini. Kita tempatkan posisinya, misalkan berada di sini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dikatakan kalau kita merasa puas dengan logo seperti ini sudah cukup. Karena kita mau buat logo yang simple, sederhana, unik ya, tapi mudah dibaca, mudah kelihatan. Tinggal misalkan kita mau ganti atau mau berkreasi pada warnanya. Misalkan untuk warna lampunya ini kita tinggal klik 2 kali, akan berubah, akan muncul jendela warna. Misalkan saya mau ngambil warna oranye ya, misalkan warna oranye seperti ini. Oke. Selanjutnya atapnya sendiri, misalkan atapnya warna hitam, misal kita cari atau ganti warna hitam. Untuk mewarnai atapnya, kalau layer seperti ini, tahan tombol kontrol di keyboard, lalu klik sekali shape-nya. Nah, dia akan terseleksi seperti ini langsung. Jadi kita nggak usah pakai magic wand untuk menyeleksi bentuknya. Selanjutnya, dengan menggunakan pen bucket tool, saya coba ganti warnanya, misalkan hitam ya. Ganti warna hitam seperti ini. Atau warna lain, misalkan warna kuning misalkan. Kuning seperti ini. Oke. Nah, oke. Baik, oke. Selanjutnya misalkan kita mau tambahkan mereknya, yaitu Rumah Pintar atau brandnya, dengan menggunakan text ya, text tool, ketik yang ada di bawahnya, bagian bawahnya, Rumah Pintar, seperti ini ya, Rumah Pintar. Nah, ini tinggal ukurannya kita sesuaikan, dan warnanya juga disesuaikan. Ya, kita pilih warna, ganti warna dulunya, bukan kuning, misalkan kita ganti merah, hitam ya, saya rasa hitam cukup. Rumah Pintar, ukurannya misalnya bisa dibesarkan seperti ini, misalnya seperti ini. Lalu misalnya ukuran keseluruhannya bisa kita besarkan, kita seleksi semua, lalu pilih edit, free transform, kita
Kita besarkan, posisinya berada di tengah. Seperti ini. Ini ada di tengah ya. Ada di tengah titik-titiknya. Enter. Oke. Kalau kita merasa puas, sudah cukup dengan membuat logo seperti ini. Sekarang tinggal kita set logonya menjadi file-file yang dibutuhkan. Kalau kita ingin membuat transparan, backgroundnya nggak putih, logonya, jadi ketika ditempatkan di media apa saja, dia bisa menyesuaikan. Maka layer background ini yang warna putih harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya kita double klik dulu backgroundnya, layer backgroundnya, akan muncul seperti ini. Klik OK, maka dia akan berubah jadi layer 0. Lalu tekan tombol delete, maka hapus, hilang. Ya. Karena kalau kita langsung hapus layer background tadi tidak bisa karena terkunci. Nah, setelah ini kita simpan sebagai file PNG. Kita simpan sebagai file PNG. Jangan JPEG. Kenapa? Karena JPEG akan membuat backgroundnya kembali lagi jadi putih, tidak transparan. Jadi JPEG itu tidak mendukung file gambar transparan, background transparan. Makanya kita pilih yang PNG. Misalkan kita pilih PNG di logo. Oke, kita oke lagi. Selesai. Baik, demikianlah sedikit sharing mengenai bagaimana membuat logo yang mudah, simple, praktis, hanya dengan memanfaatkan custom shape logo yang sudah disediakan di dalam Photoshop. Terima kasih, semoga bermanfaat.